On the first page of a story, the future seemed so bright, and this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gilang Mas Ramadan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hanifah Nurul Milah, kelas 1B dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 2, yaitu mengenai landasan psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologis psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari jiwa. Namun pengertian ilmu jiwa dan psikologi itu sangat berbeda dikarenakan ilmu jiwa itu mempelajari seluruh tentang jiwa, sedangkan psikologi hanya mempelajari gejala-gejalanya saja. Selanjutnya, psikologi memiliki berbagai cabang, namun dalam pendidikan lebih memprioritaskan psikologi perkembangan dan juga psikologi belajar. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini membahas perkembangan individu sejak masa kecil hingga dewasa melalui interaksi dengan lingkungan yang meliputi kemampuan belajar, perkembangan berdasarkan pengalaman, berpikir imajinatif, kreatif, dan juga mandiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan ini yaitu sejauh mana pencapaian individu melalui proses psikologi perkembangan ini. Lalu di sini dalam psikologi perkembangan ini ada 3 pendekatan tentang perkembangan yang dikemukakan oleh Nana Chaudhry pada tahun 1988. Yang pertama ada pendekatan tahapan, yang kedua pendekatan diferensial, dan yang ketiga pendekatan ipsatif. Pendekatan tahapan ini ada 2 macam. Yang pertama bersifat menyeluruh atau umum, dan yang kedua bersifat khusus. Yang dimaksud dengan bersifat menyeluruh atau umum adalah yang berkembang itu adalah keseluruhan kepribadiannya. Seperti contohnya umum, seperti umur 0 sampai 2 tahun disebut dengan masa bayi, dan umur 2 sampai 4 tahun disebut masa kanak-kanak misalkan. Dan yang bersifat khusus ini yang itu adalah mendeskripsikan salah satu segi atau aspek yang berkembang saja, seperti tahap bayi bisa bergerak, bisa merangkak, dan juga bisa berjalan. Yang kedua, pendekatan diferensial. Pendekatan ini memandang individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan juga perbedaan-perbedaan. Jadi contohnya setiap anak itu memiliki perbedaan tersendiri dan juga memiliki kesamaan tersendiri. Dan yang ketiga ada pendekatan invasif. Pendekatan yang berusaha melihat karakteristik individu. Jadi di sini dengan pendekatan invasif ini kita bisa melihat karakteristik seorang anak itu seperti apa. Misalkan si A karakteristiknya seperti ini, bisa jadi berbeda dengan si B. Dan selanjutnya ada psikologi belajar. Belajar diartikan sebagai terjadinya proses perilaku ke arah positif melalui pengalaman. Perkembangan belajar melalui proses peniruan, pengingatan, latihan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, dan pemecahan masalah. Dalam melalui proses peniruan itu contohnya anak mencontoh orang-orang dewasa, apa yang dilakukan orang dewasa, baik itu baik dilakukan ataupun buruk.
anak akan meniru apapun yang dilakukan oleh orang dewasa ini. Lalu yang kedua, perkembangan belajar itu melalui proses pengingatan. Jadi misalkan dengan menghafal dan mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan. Lalu yang ketiga dengan latihan seperti ulangan, ujian, dan juga yang sebagainya. Yang keempat dengan pembiasaan, contohnya di sekolah diajarkan sholat duha, maka harus dibiasakan juga sholat duha di rumah maupun di sekolah. Lalu selanjutnya pemahaman. Pemahaman ini contohnya adalah seorang guru memberikan materi kepada murid, maka seorang guru itu harus memberikan pemahaman dengan jelas kepada murid-muridnya agar si murid paham betul apa yang sudah diajarkan oleh gurunya tersebut. Yang selanjutnya adalah penerapan, yaitu apa yang diajarkan atau apa yang diajarkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pemecahan masalah. Jadi guru dituntut untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah. Contohnya, kenapa murid-murid banyak yang mengantuk dalam kelas, misalkan itu suatu masalah dan guru harus memiliki pemecahan masalah solusi atas masalah-masalah yang terjadi di kelas tersebut. Lalu selanjutnya, Maurice Albiga membagi teori belajar menjadi dua. Yang pertama adalah teori disiplin mental dan yang kedua adalah teori behaviorisme. Teori disiplin mental yaitu si anak mempunyai kemampuan belajar sejak lahir, sedangkan teori behaviorisme yaitu anak tidak membawa potensi apapun dari lahir, perkembangan ditentukan oleh faktor berdasarkan dari lingkungan. Kesimpulan dari materi landasan psikologi pendidikan ini, yaitu materi ini membantu pendidik bagaimana cara mendidik dengan baik dan benar. Jadi kita bisa tahu bagaimana mengetahui karakteristik seorang murid, sifat, persamaan, perbedaan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.